Ya, shalom semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Yesus Kristus. Kita lanjutkan konteks tua Bible reading-nya sampai Ulangan pasal 33. Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu-lah mereka, pada kakimu-lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda, katanya. Dengarlah ya Tuhan, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi, ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau terima di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meribah. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang Lewi ini berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan ketentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon, atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isaskar, atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan, serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Tentang Dan, ia berkata,
Adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari basan. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Tentang Asyer ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia dicelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk berjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Bagaimana Musa mendekati kematian dan dia sudah mempersiapkan bagaimana selanjutnya orang Israel. Di pasal 31 Musa sudah tahu bahwa siapa penggantinya yang ditunjuk Allah, yaitu Yosua. Di pasal 32 Musa menyanyikan nyanyian yang memberikan satu pengajaran untuk mengingatkan bangsa Israel untuk menaati hukum-hukum Allah. Dan kita masuk di pasal 33, kita melihat bagaimana Musa memberkati Israel, memberkati tiap-tiap suku, dan di dalam berkat-berkat doa Musa ini nampak juga bagaimana nubuat untuk bangsa Israel, khususnya ke-12 suku ini. Di ayat 1-5 kita akan mengenal siapakah yang menjadi sumber berkat itu. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang mengasihi orang-orang kudus, Tuhanlah yang membimbing dengan firman Tuhan, memberikan hukum-hukum Tuhan, memberikan perintah-perintah Tuhan, supaya umat Israel ini menangkap firman itu dan menaatinya, supaya tidak meleset, tidak menyeleweng, tidak memberontak, tapi taat, tunduk pada hukum-hukum Tuhan. Karena inilah orang yang mengasihi Allah, yaitu orang yang melakukan firman Tuhan, menaati firman Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus. Dan ini diberikan oleh Musa di awal ayat 1-5. Tapi kita bisa melihat sekarang di penutupan di ayat 26-29, Musa kembali lagi mengingatkan bahwa selain Allah itu juga Raja di Yesurun ini, Allah inilah yang abadi, adalah tempat perlindungan. Dikatakan Allah inilah tempat perlindungan di ayat 27, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang tangan-tangan yang kekal. Ia mengusir musuh, dan Israel diam dengan tentram. Dan Allah inilah Allah yang menyelamatkan Israel, dan Allah inilah yang membuat engkau bahagia. Musuhnya diusir. Dan ayat 29 kembali ditegaskan, berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan
bergerak di bukit-bukit mereka. Dan ini nubuatan yang disampaikan oleh Musa bahwa Israel yang dikasihi Tuhan, Israel yang sudah diselamatkan dan diberi ketentraman, bahagia, dan ini luar biasa. Ya, Israel beda dengan bangsa lain. Ada keistimewaan yang dari Allah yang tidak bisa menyamakan. Ya, kita lihat tabel-tabel yang dapat Nobel, tokoh-tokoh sains, teknologi, informatika, macam-macam hasil ada dari orang-orang Israel. Dia jenius, dan kita tahu bahwa bangsa ini diberkati Tuhan sampai saat ini kaya, ya kaya. Dan ini sudah ada di dalam doa Musa sebelum dia mati dan mengandung satu nubuat. Nah, kalau secara detail kita akan bisa melihat berkat tiap-tiap suku ini di ayat-ayat 6 sampai 25 ini terlihat secara detail, yaitu yang pertama Ruben. Ruben dikatakan di ayat yang ke-6, biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan Ruben kehilangan hak kesulungannya, kehormatan kesulungan tidak ada pada Ruben karena pernah meleset. Dan Ruben memang tetap tidak mati tapi tetap hidup, cuma jumlahnya tidak banyak. Yang kedua Yehuda. Yehuda ini yaitu diingatkan dan didoakan supaya Tuhanlah menjadi penolongmu, berjuanglah bagimu dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Dan Ruben ada di dalam pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga kita lihat Lewi. Lewi ini di ayat 8, biarlah Tumin dan Urim, ini pencerahan dan pelurusan dalam hatinya supaya dia tetap lurus dan dapat pencerahan, karena dialah orang-orang Lewi ini yang selalu menjaga dan mengajarkan firman Tuhan. Dia yang melayani di rumah Tuhan, selalu berpegang pada firman Tuhan dan mengajarkannya, menjaganya supaya orang Israel jangan menyimpang, meleset, dan jangan sampai seperti kejadian ini Harun di dekat mata air Meribah yang melanggar kemuliaan kehormatan Allah, dan dia tidak setia dan tidak masuk tanah Kanaan. Nah, ini orang-orang Lewi keturunan imam-imam supaya tetap menjaga firman Tuhan, menjaga kebenaran firman Tuhan untuk umat Israel. Dan itu berkatnya orang-orang Lewi. Dan ya, musuh-musuhnya dikatakan di sini, berkatilah ya Tuhan. Ini orang Lewi diberkati kekuatan dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Pekerjaan orang Lewi dikenan Tuhan. Lalu Musa berdoa, remukkanlah pinggang orang yang melawan dia, yang membenci dia, sehingga mereka tidak mendapat bangkit, tidak dapat bangkit. Dan ini ya seringkali dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ayat ini untuk hati-hati ya, supaya tidak melawan atau membenci hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Allah, orang-orang Lewi itu. Dan dia yang selalu menjaga kebenaran. Lalu Benyamin, kekasih Tuhan yang diam padanya, ya dengan tentram. Ini Benyamin. Yang berikutnya Yusuf. Ya, Yusuf ini negerinya diberkati Tuhan yang terbaik. Ini luar biasa. Dengan air embun, dengan air samudra raya,
dengan yang terbaik. Ini katakan yang terbaik, yang terbaik, dengan yang terbaik, ya, yang terutama dari gunung-gunung sejak dahulu. Ini diberkati. Ini anak-anak Yusuf, Efraim dan Manase diberkati Tuhan. Orang-orang yang diberkati, anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangan dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dan ini diberkati luar biasa orang-orang Efraim dan Manase. Berikutnya Sebulon. Sebulon, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalananmu, karena ada mereka itu bangsa-bangsa yang dipanggil mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Ya, ini ya, ada orang-orang yang datang mempersembahkan persembahan yang benar, dan kesaksian Sebulon ini baik, anak cucunya pun akan bersukacita. Lalu tentang Gad, itu terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad, seperti singa betina ia diam menekam lengan. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dan dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya. Jadi Gad ini artinya hakim, dan dia ya tetap ada hukum-hukum Allah dan berpegang pada kebenaran, dan inilah keadilan yang dipegang oleh Gad dan ya oleh Dan ini Gad, dan sekarang Dan ya, dan ini hakim, ini hakim ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan, ya, seperti anak singa melompat dari Basan. Dan tentang Naftali, kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, memiliki tasik dan wilayah sebelah selatan, ya, diberkati, kenyang. Ini Naftali, penuh dengan berkat Tuhan. Kemudian Aser diberkati, di antara anak-anak lelaki biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Ya, Aser ini suku yang disukai oleh saudara-saudaranya. Dan biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintunya selama seumurmu kiranya kekuatanmu. Ya, kita kalau melihat ini, suku-suku Israel ya diberkati Tuhan, dan Tuhan terus menjadi penolongnya, menjadi perlindungannya, selalu ya diselamatkan dan musuhnya diusir. Dan kita melihat nubuat ini setelah Musa mati pun akan terus berlangsung, dan doa Musa ini didengar Tuhan. Jadi kita melihat hari ini ada amanat teks doa berkat Musa bagi umatnya yang kudus, menjadi teladan ya bagi kita. Biarlah kita senang dan selalu doa memberkati orang lain, ya, tidak mengutuki, tapi biarlah terus memberkati saudara-saudara seiman, bangsanya, suku-suku, dan biarlah mereka mengenal Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati orang yang dikasihinya. Jadi di sini kita tetap berpegang bahwa Tuhan yang menjadi sumber berkat itu, yang memberkati. Dan aplikasinya, apakah saya suka berdoa untuk memberkati umat Tuhan, memberkati, dan apakah saya meyakini diberkati oleh doa hamba Tuhan? Ini sebaliknya, apakah kita ya suka didoakan oleh hamba-hamba Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan memberkati? Dan doa hamba-hamba Tuhan ini doa orang yang benar, besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut dengan pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, karena
Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk mendoakan orang lain, umat Tuhan, dan bersyukur kita didoakan hamba-hamba Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk mendoakan umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mendoakan banyak hal, pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kita juga mengucap syukur ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kita, yang peduli, yang mengasihi dengan doa-doa boleh menguatkan setiap kita. Mari kita bersama berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, aku bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan, sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk mendoakan umat Tuhan, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pelayanan dan penginjilan buat pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan kami, yang sudah mensupport melalui doa-doa. Biarlah itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menghormati, untuk mengasihi hamba-hamba Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mau berdoa, kami terus mau mendoakan orang lain. Kami terus mau bersyukur untuk segala kebaikan anugerah Tuhan yang memakai hamba Tuhan menjadi saluran berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.